Halo teman-teman semua, balik lagi dengan gue Mijat Nizam di Nusa Talks. Halo teman-teman semua, balik lagi dengan gue Mijat Nizam di Nusa Talks. Kali ini kita akan bahas yang namanya THR. Pas ya, momennya Ramadan ini pasti yang ditunggu oleh teman-teman employee, teman-teman pekerja, teman-teman karyawan, yaitu tentang THR. Oke, di sini gue akan sedikit menjelaskan tentang THR. Yang pertama, THR itu merupakan hak untuk semua karyawan, semua pekerja, semua employee. Nah, jadi untuk teman-teman semua nggak usah khawatir, itu hak teman-teman untuk mendapatkan THR dari perusahaan atau dari tempat teman-teman bekerja. Nah, ini kenapa THR itu hak buat teman-teman semua, teman-teman karyawan, teman-teman pekerja. Nah, ini ternyata sudah tertera di PP nomor 36 tahun 2021 yang diperbarui menjadi PP nomor 49 tahun 2025 dan diperkuat melalui Permenaker nomor 6 tahun 2016, serta ada juga ternyata surat edaran dari Menaker ya tahun 2026. Yang kedua, kapan THR diberikan? Nah, THR diberikan itu H-7 Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri. Nah, kalau teman-teman hari ini ya di tahun 2026 kira-kira Idul Fitri itu kan kurang lebih 21 Maret ya 2026, berarti kurang lebih teman-teman bisa cek rekening ya, rekening saldo itu di kurang lebih 14 Maret 2026. Nah, oke, itu nomor 2. Nah, yang ketiga, THR itu boleh nggak dikasih secara nyicil atau cicilan? Setengahnya dikasih di tanggal 21, ntar setengahnya di Lebaran, boleh nggak? Nggak boleh ya, ternyata THR itu harus diberikan secara cash. Nah, ini bisa jadi pesan juga buat teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada nih, baru bekerja 2 bulan. Nah, apakah bisa dapat THR? Jawabannya berhak dan bisa. Nah, itu berhak ya, berhak dapat. Nah, kenapa? Karena sesuai peraturan, orang yang bekerja minimal banget itu 1 bulan secara terus menerus. Nah, itu dia sudah boleh. Jadi kalau tadi sudah bekerja 2 bulan itu udah berhak, tapi cara menghitungnya, nah ini kita akan bahas bersama ya, cara menghitung THR. Oke, nanti teman-teman bisa sambil melihat ya di layar teman-teman. Jadi untuk rumus menghitung THR itu masa kerja dibagi 12 dikali 1 bulan upah teman-teman bekerja. Oke, kita kasih contoh tadi ya. Tadi baru 2 bulan bekerja, kemudian bulanannya dia mendapatkan salary atau mendapatkan gaji 6 juta. Nah, berarti cara menghitungnya karena baru 2 bulan bekerja, 2 dibagi 12 dikali 6 juta, itu hasilnya 1 juta rupiah. Nah, itu 1 juta itu THR teman-teman. Karena teman-teman baru bekerja selama 2 bulan. Oke, selanjutnya. Nah, kalau ada nih, misalkan bekerja sebagai packing gitu ya, tukang packing, di mana bukan pegawai tetap. Nah, itu bagaimana THR-nya? Nah, untuk pekerja atau pegawai lepas, nah ini THR-nya memang berbeda dengan karyawan tetap ya. Nah, untuk pegawai lepas, nah ini kan banyak ya pegawai lepas, itu bisa misalkan seperti packing, kemudian misalkan banyak lagi ya pekerja-pekerja lepas, buruh. Nah, itu kan pekerja lepas yang memang bekerjanya sesuai proyek yang digarap, sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan. Nah, itu harus tetap mendapat THR teman-teman. Nah, cara menghitung THR untuk teman-teman pekerja lepas, teman-teman yang packing gitu ya, atau buruh di pabrik yang tidak dikontrak gitu ya, kerja secara lepas, itu bagaimana cara menghitung THR-nya? Nah, oke, sedikit saya jelaskan teman-teman. Nah, ada 2 skenario untuk teman-teman pekerja lepas ya. Yang pertama, skenario pertama buat teman-teman yang bekerja di atas 1 tahun. Nah, bekerja sebagai pegawai lepas yang sudah di atas tahun, misalkan 13 bulan atau 14 bulan. Oke, kita anggaplah 13 bulan ya. Nah, ini kita coba bahas tadi case-nya. Nah, ini kita kasih contoh ya, namanya Budi. Nah, Budi ini bekerja selama kurang lebih 13 bulan di perusahaan A. Nah, katakanlah terhitung dari 2025 sampai sekarang 2026. Nah, dia mendapatkan
gaji kurang lebih dari selama dia bekerja, nah, selama setahun itu kurang lebih yang dia dapatkan itu 60 juta. Nah, dia sebagai seorang pekerja lepas, bagaimana cara menghitung THR-nya? Yang pertama, total upah yang dia terima selama 1 tahun bekerja dibagi 12. Nah, itulah jumlah THR yang dia dapat, guys. Saya kasih contoh lagi ya. Jadi yang tadi, misalkan total dia dalam setahun mendapatkan 60 juta. 60 juta dibagi 12, nah dia berhak mendapatkan THR 5 juta rupiah. Nah itu jadi si Budi berhak mendapatkan THR kurang lebih 5 juta. Nah itu untuk contoh pegawai lepas atau karyawan pekerja lepas gitu ya, kayak tadi ya, tukang packing ataupun buruh yang lain yang memang bekerja sesuai project ataupun pekerjaan yang dikasih gitu. Kemudian skenario yang kedua itu kalau teman-teman pekerja lepas ternyata belum ada 1 tahun bekerjanya. Nah ini untuk THR-nya ini namanya perhitungan secara proporsional. Nah, oke, saya kasih studi case lagi ya, contoh kasusnya. Sari bekerja di suatu perusahaan sebagai karyawan lepas selama 5 bulan. Nah, oke, selama 5 bulan total pendapatan Sari ternyata 15 juta. Nah, cara menghitung upahnya, cara menghitung THR atau rata-rata upah itu jadi dia 15 juta total yang dia dapat dibagi dengan 5 bulan yaitu 3 juta. Nah, itu THR yang berhak didapatkan oleh Sari. Jadi selama dia bekerja sebagai karyawan lepas, karena memang belum setahun, cara menghitungnya seperti itu ya tadi ya. Jadi total pendapatan dibagi lama dia bekerja, kemudian hasilnya, nah itulah THR yang didapatkan oleh Sari. Oke, selanjutnya yang terakhir nih, apakah peserta magang berhak dapat THR? Nah jawabannya secara hukum, teman-teman, secara hukum peserta magang tidak wajib mendapatkan THR atau tunjangan hari raya, kecuali memang kebijakan dari perusahaan tempat dia bekerja karena mungkin melihat secara komitmen, secara kinerja bagus. Nah mungkin kalau itu diberikan itu bisa dibilang reward gitu ya. Oke teman-teman, itu pembahasan kali ini tentang THR. Untuk selanjutnya stay tune di Nusa Talks. Bye bye.